Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 114, Pergi. Davin duduk di belakang kursi kemudi. Pria itu memijat pelipis keningnya. Mengapa dia tidak mau mengatakan siapa orang telah memerintahkannya? Aku lihat, sampai kapan kau mampu untuk bertahan, Berliana? Aku yakin dia tidak akan mampu bertahan, dan pada akhirnya dia akan mengatakan kepadaku siapa orang yang sebenarnya sudah memerintahkannya. Sudah sampai, Pak, ujar supir yang bawa mobilnya. Davin menganggukkan kepalanya dan kemudian turun dari dalam mobil. Pria itu bercermin depan kaca jendela mobilnya untuk melihat seperti apa saat ini wajahnya. Setelah yakin bahwa tampilannya sudah sempurna dan terlihat biasa-biasa saja, barulah ia melangkah kaki masuk ke dalam rumah. Saat tadi akan pergi keluar, Hana biasa-biasa saja melepaskannya. Tanpa ada curiga dan banyak tanya, ia yakin saat pulang, istrinya pasti tidak akan menerornya dengan berbagai macam pertanyaan tentang Berliana. Di saat kondisi seperti ini, ia harus sangat berhati-hati ketika menghadapi istrinya. Jangan sampai Hana mengetahui apa yang dilakukannya. Bisa saja akan terjadi salah paham berkepanjangan. Davin berencana untuk menceritakan permasalahannya dengan Berliana bila semuanya sudah selesai. Davin buka pintu kamar secara pelan-pelan dan mengintip ke dalam kamar. Keningnya berkerut ketika tidak melihat keberadaan istrinya. Apa mungkin di kamar mandi? Pikirnya. Dengan cepat Davin langsung meriksa kamar mandi yang ternyata dalam keadaan kosong. Adek, 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 sayang, adek di mana? Davin manggil-manggil Hana. Saya berjalan menuju ke pintu. Ada apa, Pak? Tanya pelayan bawa baki yang berisi makanan yang dipesan Hana. Istri saya mana? Tanya Davin. Sejak tadi Ibu Hana hanya di kamar. Ini nasi goreng seafood yang tadi Ibu Hana minta. Pelayan itu menjelaskan. Istri saya tidak ada di kamar, dipandanginya pelayan tersebut. Saya tidak melihat Ibu Hana keluar, Pak, jawab pelayan. Cari istri saya sekarang juga, panggil security. Davin mulai panik ketika menyadari bahwa ternyata istrinya sudah tidak ada dalam kamar. Baik, Pak, pelayan itu kemudian pergi meninggalkan Davin. Sayang, adek di mana? Davin duduk di sofa yang berada di ruang tamu. Pria itu mengeluarkan ponsel dalam saku celananya dan melacak keberadaan istrinya melalui kamera CCTV yang ada di rumahnya. Ditontonnya video dimulai sejak pergi meninggalkan rumah. Dengan sengaja dipercepat durasi video agar bisa melihat keberadaan istrinya segera. Davin diam ketika melihat layar ponselnya yang menghitam. Bila seperti ini, itu artinya CCTV dalam keadaan tidak menyala. Kurang lebih 15 menit barulah ia dapat melihat rekaman di dalam rumah. Selama pergi hingga kembali, istrinya tidak ada keluar dari kamar. Apa Hana keluar dari kamar ketika CCTV tidak aktif? Ada apa, Pak? Tanya pria berseragam hitam tersebut. Di mana istri saya? Tanya Davin. Pria itu dia mendengar pertanyaan dari bosnya. Maksudnya apa, Pak? Tanya yang tidak mengerti. Di mana istri saya? Apa saya tadi keluar dari rumah? Davin menjelaskan pertanyaannya. Ibu Hana tak ada keluar dari rumah, Pak. Hanya saja tadi Ibu Hana hubungi saya dan beritahu bahwa CCTV dalam keadaan off. Beliau minta saya untuk mengeceknya. Jadi saya pergi memeriksa kamera CCTV di ruangan operator dan meninggalkan pos penjagaan, Pak, jelas security tersebut. Davin diam dan mengusap wajahnya. Ia sempat mengajari Hana bagaimana caranya menyalakan CCTV, mematikan CCTV, dan memindahkan ke ruangan yang lain sesuai apa yang ingin dilihatnya. Setelah mendengar keterangan dari security, ia menyadari bahwa Hana dengan sengaja mematikan CCTV di rumahnya.
"Permisi Pak, Bu Hana tidak ada di ruangan manapun," ucap para pelayan memberikan laporan. "Apa yang kalian lakukan sehingga tidak tahu kemana istriku pergi?" "Aku hanya pergi sebentar, tapi istriku sudah tidak ada." Tangan dan kakinya sudah bergetar dan dia berdegup dengan hebatnya ketika merasakan takut dan cemas yang luar biasa seperti ini. Para pelayan serta security hanya diam saat mendengar pertanyaan dari Davin. "Siapkan orang untuk mencari istriku. Aku tidak ingin ada apa-apa dengan istriku. Bila terjadi hal buruk dengan istriku, kalian harus bertanggung jawab," ia berkata dengan bibir yang bergetar. "Baik Pak," jawab security yang kemudian pergi. Davin pergi meninggalkan ruang tamu dan kembali ke kamarnya. "Mengapa tadi aku memerintahkan Nia untuk beristirahat?" sesalnya. Tidak diduganya Bu Hana akan pergi dari rumah. Diperiksanya barang-barang dalam kamar. Siapa tahu istrinya meninggalkan petunjuk untuknya. Dibukanya lemari pakaian untuk memastikan bahwa istrinya pergi dengan bawa baju. Ternyata dia tidak membawa pakaian sama sekali. Davin mengusap wajahnya dengan kasar. "Tolong dek, jangan buat abang panik seperti ini. Apa adik tidak ingat kalau adik sedang hamil?" Pikirnya sungguh tidak menentu ketika membayangkan istrinya yang sudah pergi tanpa sebab seperti ini. "Kenapa adik pergi dek? Apa salah abang sampai adik harus pergi?" Kakinya terasa lemas. Davin sedang berpikir kemana harus mencari keberadaan istrinya. Air matanya menetes ketika melihat buku kontrol kehamilan yang biasanya diletak di atas nakas yang di samping tempat tidur. Ternyata sudah tidak ada. Dadanya terasa sakit dan sesak ketika menyadari bahwa Hana benar-benar pergi. Davin berjalan menuju ke meja rias. Dilihatnya surat dan ponsel milik Hana yang ada di atas meja rias tersebut. Bagaimana cara aku untuk menghubunginya bila ponselnya ditinggalkan seperti ini? Davin semakin frustasi. Tangannya gemetar ketika mengenai surat ditinggalkan istrinya. "Abang gak sanggup bila adik pergi. Abang tidak akan pernah bisa siap adik tinggalkan." Davin mengusap air matanya dengan cepat. Meskipun dadanya sakit dan sesak, namun tetap saja ia mulai membaca isi surat diberikan istrinya. "Abang, maafkan Hana. Hana pergi tanpa pamit. Hana sadar bila Hana terlalu berharap akan cinta dari abang. Seharusnya Hana tidak pernah bermimpi untuk ini. Seharusnya Hana sadar dengan status yang jadi pengantin pengganti saja. Sekarang dia sudah kembali, jadi Hana harus pergi. Seperti apa dulu abang katakan, Hana boleh pergi bila berliana sudah kembali karena Hana hanya pengganti. Hana gak mungkin berada di rumah ini lagi karena dia sudah datang dan akan mengambilnya. Jadi lebih baik Hana pergi sendiri daripada Hana diusir." Hana tahu abang pergi untuk menemui dia. Abang dengan sengaja pergi secara diam-diam agar Hana tidak tahu. Namun naluri hati seorang istri tidak bisa dibohongi. Hana sangat kecewa ketika melihat abang yang ternyata masih sangat cinta sama dia. Tapi ya sudahlah, tidak apa. Mungkin sudah seperti takdir yang harus dijalani. Abang tidak usah cemaskan anak-anak. Hana akan menjaga mereka. Hana harap abang bahagia. Maafin Hana yang tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Selama kita bersama, Hana terlalu banyak kekurangan. Mohon doakan agar kami baik-baik saja. Hana akan selalu mendoakan agar abang sehat selalu, bahagia dan semakin sukses. Davin menangis pada surat yang diberikan istrinya. "Mengapa adik tidak tanya dulu dengan abang? Abang janji akan menjelaskan semuanya. Adik lagi hamil, kenapa adik pergi? Abang tidak akan pernah menggantikan adik dengan dia." Davin menangis hingga mengeluarkan suara. Ia sungguh tidak menduga bahwa Hana akan mengambil keputusan sepihak seperti ini. Davin mengusap air matanya dengan cepat ketika mengingat kemana istrinya mungkin berada. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.